Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan aktivitas kita, yaitu belajar mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baik teman-temanku semuanya, perkenalkan, saya Fahrul Roji Isu dari kelompok kedua. Saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok kedua yang akan membahas mengenai materinya adalah kecerdasan buatan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pada yang bertugas untuk menjelaskan mengenai materi tersebut. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin dalam kurung komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Menurut John McCarthy, untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Cerdas ialah memiliki pengetahuan, pengalaman dan penalaran mengenai bagaimana membuat keputusan dan mengambil tindakan moral yang baik. Agar mesin bisa cerdas atau bertindak seperti dan sebaik manusia, maka harus diberi bekal pengetahuan yang mempunyai kemampuan untuk menalar. Adapun mengenai dua bagian utama yang dibutuhkan untuk aplikasi kecerdasan buatan, diantaranya satu, basis pengetahuan atau knowledge base, berisi fakta-fakta, teori pemikiran dan hubungan antara satu dengan lainnya. Yang kedua, motor inferensi atau inference engine, kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Triana. Saya di sini akan menjelaskan mengenai poin tentang sejarah kecerdasan buatan. Pada tahun 1950, Alan Turing, yaitu seorang pionir AL dan ahli matematika Inggris, melakukan percobaan Turing Test, yaitu sebuah komputer melalui terminalnya ditempatkan pada jarak jauh. Di ujung yang satu ada terminal dengan software AL dan di ujung lain ada sebuah terminal dengan seorang operator. Operator itu tidak mengetahui kalau di ujung terminal lain dipasang software AL. Mereka berkomunikasi di mana terminal di ujung memberikan respon terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh operator, dan sang operator itu mengira bahwa ia sedang berkomunikasi dengan operator lainnya yang berada pada terminal lain. Turing beranggapan bahwa jika mesin dapat membuat seseorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut cerdas seperti layaknya manusia. Turing memprediksi bahwa pada tahun 2000, komputer mungkin memiliki kesempatan 30% untuk membodohi orang awam selama 5 menit. Prediksi Turing tersebut terbukti. Pada saat ini sudah dapat melakukan serangkaian tes Turing yang dikenal dengan imitation game. Untuk dapat melakukan hal tersebut, komputer perlu memiliki beberapa kemampuan, diantaranya yang pertama yaitu pemrosesan bahasa alami, agar komputer dapat berkomunikasi dengan bahasa alami manusia. Yang kedua yaitu representasi pengetahuan, untuk menyimpan apa yang diketahuinya
Yang ketiga yaitu penalaran otomatis yang menggunakan informasi yang tersimpan untuk menjawab pertanyaan maupun menarik kesimpulan. Yang keempat yaitu pembelajaran mesin untuk beradaptasi pada lingkungan dan mendeteksi serta mengenali pola. Yang kelima yaitu computer vision untuk menangkap dan mempersepsikan objek, dan yang terakhir yaitu robotika untuk memanipulasi objek dan bergerak. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan yang pertama lebih bersifat permanen. Kecerdasan alami bisa berubah karena sifat manusia yang pelupa. Sedangkan kecerdasan buatan tidak berubah selama sistem komputer dan program tidak mengubahnya. Yang kedua, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama dan keahlian yang tidak akan dapat diduplikasi. Jadi, jika pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, pengetahuan tersebut dapat disalin dan komputer tersebut dapat dipindahkan dengan mudah ke komputer yang lain. Yang ketiga, lebih murah. Menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dibandingkan dengan mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang keempat, bersifat konsisten dan teliti, karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Yang kelima, dapat didokumentasi. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah, dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Yang keenam, dapat mengerjakan beberapa teks lebih cepat dan lebih baik dibandingkan manusia. Selanjutnya, kecerdasan alami. Yang pertama, pada kecerdasan alami itu yaitu kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Yang kedua, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapatkan masukan berupa input-input simbolik. Yang ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fondasi ilmu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu yang mana tidak hanya melulu mengenai sistem komputer saja. Jadi memang ada beberapa disiplin ilmu yang menjadi pendorong terbentuknya kecerdasan buatan. Yang pertama yaitu ada ilmu filsafat, matematika, ekonomi, ilmu syaraf, psikologi, teknik komputer, teori kontrol, dan yang terakhir yaitu ada ilmu tentang bahasa. Jadi kedelapan ilmu tersebut itu merupakan disiplin ilmu yang menjadi pendorong terbentuknya kecerdasan buatan. Selanjutnya yaitu teknologi kecerdasan buatan di masa depan. Kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Salah satu contohnya yaitu dalam teknologi face recognition atau pengenalan wajah. Teknologi ini membuat pekerja kantoran tidak harus berlama-lama absen, karena absen bisa secara otomatis melalui pemindai wajah. Contoh lainnya dalam kehidupan kita yaitu dalam aplikasi streaming Spotify, yaitu aplikasi mendengarkan musik secara gratis. Dalam aplikasi ini terdapat Discovery Weekly, yaitu penggabungan lagu-lagu yang telah kita dengar yang dijadikan satu playlist. Di sini
secara tidak langsung kita merasakan dari kecerdasan buatan tersebut, yaitu karena dari Spotify sendiri menganalisa jenis musik yang kita suka ke dalam satu rangkaian dalam satu playlist. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan mengenai kecerdasan buatan. Saya selaku moderator minta maaf yang sebesar-besarnya barangkali dalam penyampaian materi yang telah disampaikan oleh kelompok 2 kurang memuaskan atau kurang dalam penyampaian. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan, dan kalau ada kesalahan bisa kita diskusikan bareng-bareng. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.